Sinopsis Hasrat Cinta ANTV untuk tayangan hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024, episode 199. Sampora pergi ke kantor polisi dan menantang Raghaf. Raghaf menegaskan bahwa dia tidak akan memaafkannya, tetapi Sampora hanya menertawakan pernyataannya. Isyani dan Nayantara tiba di lokasi, dan Nayantara mengatakan pada Raghaf bahwa dia pantas untuk tinggal di sana. Mansi memberitahu Raghaf bahwa dia meninggalkan Sampora dan Prem demi Raghaf, tetapi Raghaf justru mengkhianatinya. Dia berkata bahwa Raghaf pantas mendapatkan penderitaan yang lebih. Raghaf mengingatkannya bahwa dia pernah mengaku mencintainya, namun tidak menerima cinta sebagai balasannya. Mereka akhirnya pergi dari sana, dan Raghaf bertekad menghukum Sampora. Kemudian, Cintu dan Prem membawa Sampora ke teras dan mengatakan bahwa mereka bisa membantu Sampora mendapatkan kembali kepercayaan Nayantara. Cintu menyebut bahwa besok adalah ulang tahun Nayantara dan mengusulkan agar Sampora merayakannya dengan istimewa. Sampora setuju dengan ide itu dan memutuskan untuk merencanakan makan siang spesial untuknya. Mansi, yang mendengar rencana mereka, berencana untuk menggagalkan upaya itu. Keesokan harinya, Nayantara terkejut melihat dekorasi ulang tahun. Sampora, Cintu, dan Prem mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan gaun khusus untuk Nayantara, mengajaknya makan siang spesial. Namun, sebelum berangkat, Mansi mengeluh sakit perut dan meminta Sampora membawanya ke rumah sakit, mengklaim bahwa dia khawatir akan bayinya. Nayantara melihat foto Sampora dan Mansi dan menjadi marah, berpikir bahwa Sampora memanggilnya ke sana untuk menghinanya dan pergi dari sana. Di sisi lain, Mansi mengatakan kepada Sampora bahwa ia tidak bisa mengurusnya sendiri. Mohit datang ke sana. Sampora mengatakan kepada Mansi bahwa Mohit akan menangani semuanya dan pergi dari sana. Tiba di restoran dan mengetahui bahwa Nayantara pergi setelah menunggu lama. Berpikir bahwa Nayantara pasti marah padanya dan pergi dari sana. Pengacara memberikan surat jaminan Raghaf kepada inspektur polisi. Inspektur polisi memberitahu Raghaf bahwa Raghaf tidak dapat meninggalkan negara itu sampai kasusnya ditutup. Raghaf mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak akan meninggalkan kota itu. Dia pikir dia akan mengakhiri Sampora. Cintu bertanya pada Nayantara mengapa dia terlihat kesal. Nayantara mengatakan kepadanya bahwa Sampora tidak datang untuk makan siang karena Sampora menghabiskan waktu dengan Mansi. Cintu mengatakan kepadanya bahwa Sampora bersemangat untuk merayakan ulang tahunnya. Nayantara mengatakan kepadanya bahwa Sampora merusak ulang tahunnya dan masuk ke dalam. Sampora datang ke sana dan bertanya pada Cintu tentang Nayantara. Cintu mengatakan kepadanya bahwa Nayantara ada di kamarnya. Dan dia tahu Sampora merusak ulang tahun Nayantara. Prem bertanya pada Sampora mengapa dia tidak pergi ke Nayantara. Sampora menceritakan semuanya kepada mereka. Cintu mengatakan kepadanya bahwa Nayantara marah padanya. Mansi memberitahu Nayantara bahwa dia baru saja mengetahui tentang hari ulang tahunnya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan waktu bersama Sampora setelah sekian lama. Nayantara memberitahu dia bahwa dia melihat foto yang diunggah Mansi di media sosial. Mansi memberitahu dia bahwa Sampora masih peduli padanya. Dia mengatakan bahwa dia tahu Nayantara adalah belahan jiwa Sampora sekarang tetapi dia adalah belahan jiwa Sampora di masa lalu. Nayantara mencekik Mansi dan ternyata itu adalah mimpi Nayantara. Dia pergi ke kamarnya. Mansi berkata pada dirinya sendiri bahwa sekarang Nayantara dan Sampora akan bertarung. Setelah beberapa waktu, Sampora memberitahu Nayantara bahwa dia tahu Nayantara marah padanya. Nayantara memberitahu Sampora bahwa dia melihat swafotonya dengan Mansi dan dia jadi tahu siapa yang penting baginya. Sampora menggendong Nayantara. Nayantara memintanya untuk meninggalkannya. Sampora memberitahu Nayantara bahwa dia tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka. Sampora membawanya ke teras. Nayantara terkejut melihat dekorasi dan makanan. Sampora berlutut dan meminta maaf padanya. Sampora memberitahu Nayantara bahwa dia membawa Mansi ke rumah sakit, itulah sebabnya dia datang terlambat. Sampora mengatakan bahwa dia ingin membuat ulang tahun Nayantara berkesan. Sampora berjanji untuk selalu bersamanya. Sampora meminta Nayantara untuk memotong kue. Nayantara menolak untuk memotong kue. Mansi memutuskan untuk menyaksikan pertarungan Sampora dan Nayantara, tetapi dia tidak dapat membuka pintu. Prem dan Cintu mengunci pintu dari luar agar Mansi tidak mengganggu Sampora dan Nayantara. Sampora meyakinkan Nayantara untuk memotong kue.
Nayantara memotong kue dan menyuapi Sampora. Sampora memberitahu Nayantara bahwa dia membawa makanan India Selatan untuknya. Dia menjelaskan bahwa Cintu memberitahunya bahwa Nayantara suka dosa, jadi Sampora membawa berbagai jenis dosa. Mereka mulai makan bersama. Nayantara bertanya mengapa Sampora tidak menelepon atau mengirim pesan kepadanya. Sampora menunjukkan bahwa dia sudah mengirim pesan, tetapi setelah memeriksa ponselnya, Nayantara menemukan bahwa nomornya telah diblokir. Dia mencurigai Mansi yang melakukannya. Ketika Sampora bertanya siapa yang memblokir nomornya, Nayantara mengatakan mungkin itu tidak sengaja terjadi. Setelah itu, mereka berdansa, tetapi kemudian Nayantara meminta air, dan Sampora pergi mengambilkan air untuknya. Sementara itu, Nayantara berbicara dengan Cintu dan Prem untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Cintu menyebutkan bahwa dia yakin Mansi lah yang memblokir nomor Sampora karena Nayantara melihat Mansi masuk ke kamarnya melalui rekaman CCTV dan mengambil ponselnya. Dengan bukti itu, Nayantara mendatangi Mansi untuk mengkonfrontasinya. Nayantara menanyakan alasan Mansi memblokir nomor Sampora. Mansi akhirnya mengaku bahwa dia ingin kembali ke kehidupan Sampora setelah ditinggalkan oleh Raghav. Nayantara, yang merasa hal ini tidak benar, mengusir Mansi dari situ. Sampora kemudian bertanya kepada Nayantara apa yang sebenarnya terjadi. Nayantara menceritakan semuanya tentang tindakan Mansi, yang membuat Sampora akhirnya mengetahui kebenaran. Nayantara menyeret Mansi dari Sampora. Dia bertanya pada Mansi mengapa dia memeluk Sampora. Mansi mengatakan bahwa dia melihat Kadal di kamar mandi dan dia takut Kadal. Nayantara memeriksa kamar mandi dan dia mengatakan bahwa tidak ada Kadal di kamar mandi. Sampora mengatakan kepadanya bahwa Kadal itu akan pergi melalui jendela. Nayantara bertanya pada Mansi mengapa dia datang ke sana. Mansi menjawab kepadanya bahwa dia datang untuk menggunakan kamar mandi karena air tidak masuk ke kamar mandinya. Nayantara mengatakan kepadanya bahwa ada begitu banyak kamar mandi di rumah ini. Sampora memintanya untuk santai karena Mansi sedang hamil jadi tidak baik untuk menyeret masalah ini. Nayantara pergi dari sana. Mansi berpikir bahwa Sampora masih di pihaknya karena dia adalah cinta pertamanya. Nayantara membenarkan bahwa air masuk ke kamar mandi Mansi. Mansi keluar dari kamar mandi setelah mandi. Nayantara membawa Sampora ke kamar mandi Mansi. Dia mengatakan kepadanya bahwa Mansi berbohong bahwa air tidak keluar. Dia membuka tap tetapi air tidak keluar. Dia mengatakan bahwa dia melihat air. Sampora mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melihat air. Mansi bertanya kepada Nayantara mengapa dia melakukan semua ini. Nayantara mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Sampora memintanya untuk berhenti menyiksa Mansi. Dia menelepon Vikas dan bertanya tentang masalah pipa. Vikas mengakui bahwa ada masalah pipa dan tukang ledeng telah tiba. Mansi memohon Nayantara untuk membiarkannya hidup dengan damai atau mengusirnya dari rumah. Sampora mengatakan kepadanya bahwa dia percaya padanya. Nayantara bertanya kepada Sampora bagaimana dia bisa mempercayai Mansi daripadanya. Sampora mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini karena hari ini adalah Holika Dahan. Mansi berterima kasih kepada Sampora. Alia ingat bagaimana dia melihat Nayantara memeriksa kamar mandi Mansi dan bagaimana dia menyuruh Vikas menghentikan pasokan air ke kamar Mansi. Di luar rumah, Nayantara memberitahu Mohit bahwa menurutnya niat Mansi tidak baik, La menceritakan semuanya, La mengatakan bahwa La yakin Mansi berada di balik semua ini dan Sampora terpengaruh, La ingin mengungkap Mansi dan tampaknya ada yang membantu Mansi. Mohit mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mencari tahu kaki tangan Mansi sekarang. Mansi memberikan uang kepada Vikas karena berbohong tentang masalah pipa dan pergi dari sana. Nayantara melihat itu dan dia menghadapi Vikas. Vikas mengatakan kepadanya bahwa tukang ledeng berada di balik semuanya dan tukang ledeng berada di teras. Nayantara pergi ke teras. Vikas menceritakan semuanya kepada Alia. Alia berkata pada dirinya sendiri bahwa inilah yang dia inginkan. Nayantara memeriksa tangki air. Alia mendorongnya ke dalam tangki air dan menutup-tutupnya. Nayantara berteriak minta tolong. Pendeta memberitahu Sampora bahwa mereka harus memulai pemujaan Holika Dahan tepat waktu. Sampora menunggu Nayantara. Mansi memberitahu dia bahwa mereka harus memulai pemujaan.